Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran agama Katolik. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang keluarga dunia. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami hubungan antar bangsa di dunia ini. 2. Peduli terhadap sesama warga dunia yang terkena musibah. 3. Memahami keprihatinan yang dihadapi oleh penduduk dunia. Globalisasi. Globalisasi adalah keadaan di mana sekat-sekat antara bangsa-bangsa di dunia semakin tidak jelas. Teknologi informasi dan komunikasi telah membuat hubungan antar bangsa atau bangsa-bangsa semakin dekat. Dalam bidang kebudayaan dari dalam maupun luar negara kita saling memengaruhi. Apa yang diharapkan Allah? Allah mengharapkan kerjasama antar negara di dunia terus terjalin, terutama untuk menciptakan kehidupan manusia yang lebih bahagia, sejahtera, aman, dan damai. Dalam pelajaran ini, kita akan melihat kerjasama antar negara-negara di dunia. Mari kita mengawali pembelajaran ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, sejak awal Engkau telah menciptakan dunia dengan indah. Engkau melihat bahwa semua ciptaanmu baik adanya. Kami bersyukur dan berterima kasih atas dunia yang telah Engkau ciptakan bagi kami. Bantulah kami agar kami dapat menjalin kerjasama antar negara di dunia ini dengan satu tujuan, yaitu kebahagiaan umat manusia dan melestarikan lingkungan hidup. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kerjasama untuk menyelesaikan berbagai persoalan di dunia. Kerjasama antar bangsa-bangsa di dunia merupakan sebuah keharusan. Tidak ada negara yang mampu berdiri sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain. Kerjasama itu dapat terlihat dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah bidang sosial, yaitu menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan. Contoh kerjasama di bidang sosial. Kita perhatikan pada gambar bantuan kemanusiaan Indonesia untuk masyarakat Nepal. Pada tahun 2015, terjadi gempa bumi yang dahsyat di negara Nepal. Pemerintah Indonesia menyatakan duka cita yang mendalam atas kejadian tersebut. Pemerintah Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan ke Nepal. Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan logistik untuk penanganan para pengungsi di Nepal. Contoh kerjasama di bidang sosial. Gambar yang kedua, bantuan untuk kabut asap. Kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera menyebabkan Malaysia dan Singapura ikut merasakan akibatnya. Banyak negara yang berusaha untuk membantu memadamkan api akibat kebakaran tersebut. Pemerintah Singapura menawarkan bantuan melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Allah merajai seluruh bumi. Mari membaca kitab suci. Allah adalah Raja seluruh bumi.
Tidak ada pemimpin negara manapun yang mampu berkuasa atas seluruh dunia. Dalam kitab Mazmur, kita dapat melihat kekuasaan Allah itu sendiri. Bacalah Mazmur 47 berikut. Mazmur 47. Bumi. Membangun kerjasama antar negara. Kerjasama antar bangsa di dunia pada zaman sekarang ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Karena keprihatinan atas penderitaan orang di suatu negara menjadi keprihatinan kita bersama. Tolong-menolong antar bangsa merupakan suatu sikap dan perbuatan yang perlu dilakukan terus-menerus. Rangkuman. Yang pertama, semua manusia saling berhubungan satu sama lain. Hubungan itu dapat dilakukan dalam bidang sosial, kemanusiaan, ekonomi, budaya, dan politik, serta keamanan. Semua negara dapat menjalin kerjasama karena menyadari akan adanya satu dunia yang diciptakan oleh Allah. Rangkuman kedua, Allah menciptakan dunia ini untuk semua orang tanpa membeda-bedakannya. Kita sebaiknya mempunyai kepedulian terhadap penderitaan sesama warga dunia lain dengan memberi bantuan berupa materi dan juga dukungan moral. Rangkuman ketiga, gereja harus memiliki sikap terhadap keprihatinan yang sedang terjadi di dunia ini. Gereja hadir memberikan kegembiraan dan harapan bagi orang yang menderita. Refleksi. Anak-anak, buatlah refleksi tentang kerjasama antar bangsa di dunia dengan panduan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah aku sudah berdoa untuk orang-orang yang menderita di negara lain? 2. Bagaimana caraku memelihara lingkungan hidup sebagai bentuk kepedulianku terhadap bumi? 3. Bagaimana caraku membantu orang-orang yang menderita di negara lain? Mari kita melakukan aksi. Buatlah sebuah surat atau puisi sebagai ungkapan keprihatinan terhadap saudara-saudara kita yang terkena bencana di negara lain. Doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dunia ini seolah-olah tidak ada batasnya lagi. Kami menjadi saudara-saudara warga dunia. Gerakkanlah hati kami untuk senantiasa mau membantu saudara-saudari kami di belahan dunia lain yang sedang mengalami penderitaan dan bencana. Mampukanlah kami untuk bersimpati dan solider dengan mereka. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak memahami materi pelajaran pada kesempatan ini. Terima kasih.